Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Ramadhani, NIM 0111183118. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam C semester 7. Berikut ini saya akan menampilkan ceramah singkat saya dengan tema moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moderasi beragama. Moderasi beragama kata yang cukup familiar dan terkesan asing bagi sebagian orang. Namun cukup familiar bagi orang-orang yang konsentrasi di dalam bidang keilmuan atau keagamaan. Terkesan cukup asing bagi masyarakat pada umumnya. Lalu apa sih sebenarnya pengertian moderasi beragama itu? Apakah itu suatu pembahasan yang penting untuk dapat kita ketahui bersama? Mungkin sebagian orang ada yang acuh akan hal ini, tapi moderasi beragama ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami bersama. Karena dengan pemahaman tersebut, maka akan dapat membuat kita menyadari akan pentingnya moderasi beragama di dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi di negara kita, Indonesia, yang memiliki masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya, yang memang mengharuskan masyarakatnya untuk bisa menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama ini dianggap penting karena dengan majemuknya masyarakat Indonesia dan banyaknya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, untuk dapat hidup berdampingan dengan keharmonisan, maka dibutuhkanlah sikap moderasi beragama ini, agar keberagaman yang ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup bernegara. Dalam menyampaikan konsep moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, tentunya ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, yang mana setiap orang memiliki persepsinya masing-masing, sehingga untuk menyatukan persepsi masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada sebagian kelompok yang mengira bahwa dengan adanya moderasi beragama ini menggambarkan pelin-pelan dalam beragama. Tidak ada ketegasan. Mereka berdalih bahwa dalam beragama itu harusnya kafah, yaitu menyeluruh. Berangkat dari sini, saya mencoba untuk meluruskan terkait dengan konsep moderasi beragama yang benar itu ialah bukanlah setengah-setengah dalam beragama, melainkan merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Maka jika dirumuskan, moderasi beragama itu ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mewujudkan hakikat ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil dan berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Bagaimanakah permasalahan yang terjadi jika tidak ada moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Permasalahan yang ada jika tidak ada moderasi beragama dalam masyarakat tentunya akan banyak sekali perpecahan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural. Banyak keragaman yang terdapat di Indonesia, baik ras, suku, budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Jika antar masyarakat tidak menghargai dan menghormati, maka akan banyak sekali perselisihan dengan menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Padahal pada hakikatnya setiap budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat memiliki landasan atau dasarnya masing-masing yang dianggap benar oleh segolongan mereka.
Jadi, jika tidak adanya moderasi beragama dalam masyarakat, kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat tidak akan didapatkan oleh masyarakat di Indonesia. Tentunya seruan untuk selalu menggunakan moderasi, mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan, bukan hanya kepedulian pada pelayan publik seperti penyuluh agama atau orang-orang Kementerian Agama saja, namun seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat manusia dapat menyiarkan dan mensosialisasikan di tempat atau wilayahnya agar dapat memahami dan menerapkan moderasi beragama ini, sehingga tidak sampai menimbulkan perselisihan dan pertikaian antara satu sama lain yang akan menyebabkan suatu perpecahan baik secara sesama agama ataupun dengan agama lainnya. Ada beberapa bentuk konsep dari moderasi beragama. Yang pertama yaitu tawasud, yang berarti mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan mengurangi ajaran agama. Yang kedua yaitu tawazun, yang berarti berkesinambungan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyampingan dan perbedaan. Yang ketiga yaitu ihtidal, yang berarti lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat yaitu tawamuh, yang berarti toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima yaitu musawah, yang berarti egaliter, yaitu sikap tidak diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam yaitu syurah, yang artinya musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh yaitu islah, yang berarti reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang ke-8 yaitu aulawiyah, yang berarti mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal yang lebih penting yang harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan hal yang kepentingannya lebih rendah. Yang ke-9 yaitu tathawur wal ibtikar, yang berarti dinamis dan inovatif, berarti terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dari bentuk-bentuk moderasi beragama itu sebaiknya dapat kita pahami, terapkan, dan sampaikan kepada sanak keluarga serta kerabat kita untuk bisa memahami makna moderasi beragama yang sebenarnya, sehingga akan tercipta keindahan hidup bermasyarakat dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara satu sama lainnya. Begitu penting bukan moderasi beragama untuk dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tunggu apa lagi? Mari bersama kita terapkan dan kita sampaikan kepada teman-teman dan sanak keluarga kita agar terciptanya keharmonisan dalam umat beragama di negara kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.